share perspektif dari saya. Sebelum masuk ke bagian komitmennya Prabowo untuk masalah demokrasi. Sebelum mulai saya sungkem dulu Pak Faisal. Saya biasa disungkem Pak. Saya mau nanya, ini perspektif saya, sekedar berbagi aja, Saya bisa banget salah. Perspektif saya gini, Jakarta macet, banyak sekali mobil. Jelas orang Indonesia beli mobil. Bahkan orang susah pun sampai kredit beli mobil. Pertanyaannya, di Indonesia ada perusahaan mobil nggak? Kita semuanya goblok nggak sih? Sampai nggak ada yang bikin perusahaan mobil. Padahal jelas kita butuh mobil. Itu bedanya dulu sama sekarang. Dulu mau bangun usaha itu susah, mau bikin pabrik itu susah, modal itu susah. Mungkin orang Indonesia pengetahuannya berapa? Maksudnya berapa sih orang Indonesia yang pintar akhirnya bikin bisnis dan berhasil dan besar? Kebanyakan kita kan semuanya impor akhirnya. Mobil-mobil kita mayoritas impor kan. Akhirnya pengusaha kita mayoritas itu mainnya di distributor levelnya. Alhamdulillah hari ini kita pindah dari zaman industrial kan, misalnya kayak ada mobil, ada pesawat dan lain-lain. Semua yang kita pakai, HP, semua yang perabot-perabotan, lampu, hampir semuanya nggak ada produk kita. Mayoritas pengusaha kita tuh impor, distributor, bawa dari luar masuk ke dalam. Alhamdulillah, ketika di luar negeri sudah mulai masuk nih fase marketplace, market hailing. Alhamdulillah, ada anak negeri yang bikin Gojek, ada anak negeri yang bikin Tokopedia, ada anak negeri yang bikin Traveloka. Kalau aksen pada hari itu aksen kita nggak bikin, mungkin hari ini di HP lu bukan Traveloka, di HP lu nggak tahu booking.com, cuma Grab doang. Ada satu langkah lebih baik. Yes, sekarang industri lihat kata Bang Faisal tadi kan, jahat banget bisnis modelnya ini begini. Itu bedanya dulu kita waktu kecil, kita ini anak muda waktu kecil, waktu bayi deh, kita jatuh. Kita dibimbing, gak masalah, lu salah, yuk bangun yuk. Bayi itu gak langsung lari, pasti merangkak dulu. Bahkan merangkak pun butuh berapa bulan, baru belajar jalan. Iya kan? Kita gak sekarang. Bedanya dulu waktu kita jatuh, kita dipegang tangan kita, berdiri. Ada yang bantu, gak apa-apa gak jatuh, yuk bangun lagi yuk. Mama baba jaga, gak masalah, yuk. Yang penting anak saya bisa jalan. Sekarang enggak, ngapain? Salah sedikit, Gojek dicaci maki, bilang jahat. Ngapain buka perusahaannya rugi? Kita susah banget cari lapangan kerja. Benar kata Bang Faisal, sepakat. Susah banget cari lapangan pekerjaan. Ribet. Bayangkan berapa juta setiap tahun lulusan. Ada satu perusahaan bisa ngerekrut 2.000, 3.000, itu aja udah perusahaan besar, bisa ngegaji 3.000 orang. Bayangkan gimana pemerintah tidak terima kasih sama Gojek. Ini menurut pandangan saya. Dia bisa membuka peluang untuk 2 juta orang yang cuma lulusan, saya nggak tahu lulusan apa ya, mungkin mayoritas lulusan SD, SMP, tapi bisa punya penghasilan sama kayak S1. 2 juta orang, siapa yang bisa buat itu? Mungkin di awal mereka nggak sampai situ cara berpikirnya, cuma itu yang terjadi. Itu kan membuka 2 juta anak bangsa yang tadinya susah dapat penghasilannya kecil, naik penghasilan. Iya, sekarang memang belum sempurna, tapi tadi cara melihatnya itu ya. Transaksi di Tokopedia, gue nggak tahu kalau data sekarang ya. Data itu 2% dari katanya perputaran di Indonesia. Itu mayoritas 90% seller di Tokopedia, penjual itu orang yang baru berdagang. Dulu orang yang mulai berdagang harus sewa toko, mahal biaya di depannya, sewa karyawan. Sekarang semua orang bisa buka toko, berapa menit langsung bisa jualan. Jadi banyak sisi lain. Nah, poin gua adalah negara yang maju, negara yang berhasil, bukan karena cuma pemerintahannya, tetapi kita yang anak muda ikut selesai masalahnya. Kita sekolah masih kurang di Indonesia. Coba buka data, berapa jumlah sekolah kita? Sekolah kita kualitasnya masih jelek. Berapa yang lulusan dari SD, berapa yang lanjut sampai kuliah? Itu angkanya langsung jeblok. Ini PR kita. Bayangkan orang cuma berapa juta anak kita lulusan SD, terus mereka nggak lanjut
bisa punya penghasilan saya 10 juta kalau dia cuma lulusan SD. Dalam jumlah yang sedikit kan sistematis gitu. Terus kita berharap cuma pemerintah doang yang menyelesaikan itu. Muhammadiyah sudah buka banyak sekolah, NU sudah buka banyak sekolah pesantren, masih kurang, butuh kita nih. Ini nggak apa-apa juga pasti. Anies Baswedan bikin gerakan misalnya Indonesia Mengajar. Memang harus mulai dari kita yang mulai. Ini contoh sederhana sedikit. Untuk ngurangin sampah plastik, gue sama temen gue, tapi kita baru 6 bulan mulai. Kita coba bikin, bisa nggak ya? Gue bikin dispenser, gue yang rawat, tapi profitable. Nanti kita bagi hasil sama sekolah. Kita lagi pilot project. Dan alhamdulillah dari 1.600 siswa yang pakai. Ini kalau kita scale di banyak sekolah, bisa selesai problem sampah plastik. Dan akses air bersih lebih gampang. Jadi intinya, yang bisa kalau mau generasi emas, itu kita. Datang, kita yang selesaikan permasalahannya. Itu poin nomor 1. Sekarang gue coba masuk ke terkait Prabowo. Ini yang paling banyak diserang masalahnya. Hari ini kayak 02 paling susah posisinya. Diserang terus masalahnya. Sebelum masuk ke masalah Prabowo, kita masuk ke masalah Prabowo. Sorry. Kalau mau lihat masalah demokrasi, gue sepakat. Demokrasi yang hari ini kita rasakan itu bukan hadiah dikasih. Nih, ambil nih demokrasi. Itu direbut sama yang sebelumnya. Ada orang yang demo, ada orang yang berdarah, ada ibu yang kehilangan anaknya. Panjang prosesnya. Kayak seorang mau lahir kehidupan baru, ada proses melahirkan, banyak darah yang keluar. Banyak gonjang ganjing. Lahirlah demokrasi hari ini. Sekarang kita bisa ngomong, kita bebas berpendapat. Kalau dilihat, kalau gua posisinya ya, kalau sekedar memberikan verbal dalam artian saya berkomitmen terhadap demokrasi, pasti ketika pasangan calon, gua sepakat bahwa mereka akan memberikan komitmen. Dan gua merasa sebenarnya bukan hanya Prabowo, Anies Rashid Baswedan dan Pak Ganjar, Pak Mahfud, semuanya, siapapun yang akan menjabat nanti, siapapun yang akan menang terkait demokrasi, menurut saya ketiga pasangan calon ini sangat mengerti dan mereka punya pengalamannya masing-masing terkait demokrasi. Pak Prabowo mulai dari bapaknya, Pak Sumitro, itu punya pengalaman, dia berseberangan dengan pemerintah sampai harus ke luar negeri. Karena Pak Sumitro itu memiliki gagasan ekonomi yang industrialis, berbeda sama Pak Soekarno. Muncul PRRI sampai harus ke luar negeri. Makanya masa-masa Pak Prabowo dia akhirnya banyak waktu masa kecil di luar negeri. Karena berseberangan. Prabowo melihat bapaknya bagaimana mengkritisi. Bahkan sampai waktu di masa Soekarno masih mengkritisi ya waktu krisis moneter ya masalahnya. Jadi Pak Prabowo melihat itu, memiliki pengalaman sebagai oposisi, melihat itu bapaknya bagaimana posisinya. Pak Prabowo ketika 28 tahun berkarir di dalam militer, 28 tahun berkarir dalam militer, masa akhir militernya dia harus ke luar negeri karena memang tidak cocok sama yang ada di dalam negeri. Pak Prabowo merasakan bagaimana menjadi oposisi di saat itu, berbeda sama yang hari itu ada dalam negara. Ketika Pak Prabowo balik, Pak Prabowo mengikuti proses konversi capres di Golkar, mengikuti proses demokrasi di situ. Selesai dari situ, Pak Prabowo mendirikan Partai Gerindra, maju sama Ibu Mega, kalah jadi wakil, ikut lagi sama Hatta Rajasa, kalah, ikut lagi sama Sandiaga Uno, kalah. Pak Prabowo menjalani proses itu. Makanya dari Pak Prabowo bilang, saya menjaga demokrasi. Pak Prabowo, saya meyakini bahwa negara ini butuh demokrasi. Saya sendiri berkali-kali ikut proses pemilihan demokrasi karena saya meyakini itu prosesnya. Itu menurut. Dan mulai dari 2008 sampai sebelum pemerintahan Jokowi hari ini, Gerindra itu oposisi. Pak Prabowo membangun partai, itu yang berbeda. Pak Anies tidak membangun partai, bukan berarti jelek, bukan. Maksud saya pengalamannya beda-beda. Membangun partai
partai di Indonesia, kita tahu itu bukan hal yang gampang. Pak Prabowo membangun partai. Mulai dari yang suaranya cuma 4% kalau nggak salah, naik sampai terakhir jadi partai kedua terbesar di Indonesia, suara di DPR, dan itu posisinya oposisi, bukan dalam pemerintah. Berarti Pak Prabowo punya kemampuan memimpin, punya kemampuan. Gimana dia bisa mendirikan partai sebesar itu? Otomatis ketika orang yang jejak berpolitiknya yang panjang, politik kan penuh dengan kontroversi. Ya pasti ada kontroversinya. Itu yang berbeda. Anies ketika mencalonkan, dia bekerja sama dengan Partai Nasdem, dengan Partai PKB. Pak Prabowo dia yang mendirikan partainya. Itu dua hal yang sangat amat berbeda posisi. Tapi di situ kita bisa lihat, masa sih orang yang melihat bapaknya seperti itu, berapa kali ikut proses demokrasi dan lain-lain, dia tidak mengerti masalah demokrasi. Dia tidak ada rasa nilai dan sikap terhadap demokrasi. Terakhir mungkin sebelum gua tutup adalah banyak mungkin yang nggak tahu bahwa Pak Prabowo itu penulis. Kalau mau melihat orang yang menyampaikan pemikiran, gagasan, Pak Prabowo itu penulis. Bahkan dari SMA, Pak Prabowo itu editor majalah di SMA-nya. Lu bisa buka buku-bukunya Pak Prabowo terkait gagasannya. Jadi bukan orang yang baru kemarin muncul nggak punya gagasan. Paradoks Indonesia, kepemimpinan militer, mengabdi terhadap negara. Ada buku-bukunya. Mungkin ada 4-6 buku Pak Prabowo. Dan seorang penulis biasanya dia mengerti masalah nilai demokrasi. Jadi menurut saya terkadang kalau kita bawa cara berpikir, pilih saya bersih, jangan pilih dia karena dia kotor, itu kayak dia yang paling bersih aja gitu menurut saya. Jadi bahasanya pilih saya bersih, jangan pilih dia kotor. Padahal kalau dilihat, lah Tempo pun mengangkat kok di Bocor Arus bagaimana wakilnya 01 ada indikasi bahwa dia menggunakan kementerian di dalam desa. Itu aja di podcastnya ada juga diangkat masalah itu. Sama saudaranya siapa? Gus Caimin hari ini kan menteri juga gitu. Tempo mengangkat itu juga gitu. Bisa dibilang jadi narasi pilih saya bersih, jangan pilih dia kotor. Ya coba dicek di ketiga calon gitu. Maksudnya kayak emang ketiganya bersih gitu. Emang ketiganya udah pasti, oh dia doang yang kotor, ini pasti bersih. Makanya kalau mau melihat, saya tutup kalau mau lihat, saya nggak tahu kalau yang lain. Kalau saya pribadi ketika mau memilih, saya tahu nggak ada yang sempurna. Ada orang yang bagus matematikanya, biasanya menggambarnya jelek. Ada orang yang menggambarnya bagus, biasa matematikanya jelek. Hari ini kita butuh orang yang mengerti matematika atau tidak. Atau ada mungkin di kondisi tertentu, jabatan tertentu, kita butuh orang yang mengerti menggambar. Hari ini menurut gua kita butuh presiden. Ini versi setiap orang bisa punya beda-beda hitungan dan mistarnya bisa beda-beda di antara kita. Kalau gua melihat hari ini negara, karena ini kita butuh masa pembangunan, kita butuh pemimpin yang jelas bagaimana menaikkan pendapatan negara. Hari ini pendapatannya sekian, gimana ya caranya untuk naikin pendapatan negara untuk bikin pembangunan? Siapa pemimpin yang punya koneksi internasional yang bagus? Siapa pemimpin yang punya, karena memimpin di politik kita, siapa pemimpin yang punya power politik paling kuat untuk mempengaruhi